Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, Baik, Pak. baik ya. Saya harap anak-anakku sekalian selalu sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Seperti Wahyu ya, sepertinya dia semangat sekali ya. Dan sebentar juga semangat kerja-kerja ya, latihannya. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu saya absen dulu ya. Irham. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir, Pak. Nipta. Pak. Mas Nira. Hadir, Pak. Putri Amelia. Hadir, Pak. Ridwan. Jadi hari ini kita pelajari tentang matematika ya, tentang operasi hitung campuran. Coba perhatikan PowerPoint berikut. Sudah dilihat? Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung campuran kelas 6 semester 1 ya. Jadi apa yang anak-anakku ketahui tentang operasi hitung campuran? Ada yang tahu? Ya? Operasi hitung campuran. Nah, apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran ini maksudnya adalah karena ada kata campuran, berarti tercampur-campur sebentar operasi itunya. Itu secara kasarnya. Jadi sebentar itu dalam satu soal bisa ada tambahnya, ada kurangnya, ada baginya, ada perkaliannya. Ya, misalnya 1 tambah 3 kurang 2, 4 kali 5 bagi 3. Itu semua adalah contoh operasi hitung campuran karena ada campuran operasi itunya ya. Baik, lanjut. Nah, adapun kompetensi dasarnya itu yang ini menjelaskan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, atau desimal dengan berbagai bentuk. Ini tidak usah saya jelaskan ya, ini untuk guru. Kita lanjut saja di indikator. Menuliskan hasil. Nah, ini juga untuk guru. Kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi, kalian itu diharapkan mampu menuliskan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian suatu bilangan. Memahami operasi hitung campuran bilangan caca. Ya. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menuliskan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian suatu bilangan. Ya. Jadi ini untuk nomor 2 itu berupa soal cerita ya. Kalau ini soal biasa nomor 1, yang 2 itu dia berupa soal cerita. Bagaimana itu nanti kalau dia berupa soal cerita. Ya. Nah, sebelum kita melanjut, kita harus ketahui dulu konsep dasar dari operasi hitung campuran itu, ya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama, kerjakanlah yang ada di dalam kurung persegi dan kurung kerawal terlebih dahulu. Jadi ini yang kita kerja dulu jika ada soal sebentar ya. Nomor 2, sederhanakanlah atau kerjakan pangkat dan akar dan kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada soal akarnya, ada soal pangkatnya, itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau dia sama kuat, kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Yang ketiga, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Ini sudah biasa kita kerjakan di kelas 5. Ini juga
kerjakanlah penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan ya. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari pelajaran kita di kelas 5, itu operasi pencampuran. Cuma tambahannya di sini adalah tentang ini, ada yang kurung kerawal, ataupun persegi, dan ada yang berbentuk pangkat dan akar. Itu lanjutannya ya, atau tambahan materi di kelas 6. Tapi konsep-konsepnya juga sama di kelas 4. Nah, coba kita lihat contohnya. Kerjakanlah yang ini contoh untuk yang di dalam kurung ya, yang nomor 1 tadi. Contoh 57 dikali buka kurung 25 ditambah 13 balas kurung bagi 6 kurang 250. Nah, yang mana di sini yang di dalam kurung? 25. 25 dengan yang mana? Tambah 25. ya, tentu ini kan 25 tambah 13. Makanya di sini saya tandai warna hitam karena itu yang kita kerja terlebih dahulu sesuai dengan konsep nomor pertama ya. Jadi berapa itu 25 tambah 13? 25 tambah 13 jawabannya ini 38. Jadi kita susun lagi 57 dikali 38 dibagi 6 kurang 250. Ini sudah kita pelajari kelas 5. Jika ada kali, bagi, kurang, yang mana yang kuat? Nah, tentu yang kuat adalah kali dan bagi. Maka kita kerjakan dulu kali dan bagi. Karena sama kuat, kita mulai dari sebelah kiri. Maka 57 dikali 38 hasilnya 2166. Barulah kita bagi 6, lalu kurangi 260. Sama juga ini 2166 dibagi 6 kurang 250. Mana kuat antara bagi dan kurang? Tentu saja yang kuat adalah pembagian ya. Jadi maka kita kerja yang pembagian terlebih dahulu yaitu 2166 dibagi 6 jawabannya 361 kurang 250 maka hasilnya adalah 100. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Jadi intinya di sini adalah kerjakan yang kuat dulu ya. Ini ingat pas di kelas 5 kali dan bagi sama kuat, penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat. Kali dan bagi lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi, kalau dia sama kuat, kita mulai dari sebelah kiri ya. Lanjut. Nah, ini dia. Yang bentuk akar yang tambahan di kelas 6. Misalnya 998 dikurang 8 kuadrat kurang 264 tambah 83 berapa? Yang mana yang pangkat di sini yaitu tentu saja 8 berpangkat 2. 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 8, maka didapatlah 64. Jadi bisa ditulis, perhatikan 638 dikurang 64 kurang 264 tambah 63. Nah, karena ini juga sama kuat, kita kerja dari kiri dulu, yaitu 698 dikurang 64. Jawabannya 594 kurang 264 tambah 63 dan hasilnya adalah ini 413. Sama juga untuk akar. Kita lihat yang mana akar di sini, lalu itu yang kita kerja dulu. Ternyata 729 pangkat 3 ya dari 709. Itu hasilnya adalah 9. Nah, jadi ini kita kerja seperti biasa, seperti kelas 5, maka didapatlah jawabannya 424. Ini sebenarnya sudah ada videonya ya. Sebentar saya akan kirimkan linknya di YouTube. Linknya di grup, bisa juga di download download ya. Karena kendala tadi suara tidak muncul, jadi kita saya jelaskan ulang. Untuk lebih jelasnya nanti silakan nonton videonya ya.
Lanjut. Nah ini. Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dari kiri kanan. Ini saya kira sudah bisa ya. Ini sudah kita pelajari di kelas 5. Pembagian juga sama. Untuk konsep keempat tadi, penjumlahan dan pengurangan itu juga sudah di kelas 5 jadi saya tidak terbahas. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Atau kita beri contoh sedikit lagi ya? Saya kasih contoh yang gampang. Mari kita coba kerja bersama ya. Oke. Sudah dilihat? Nah ya, misalnya saya kasih contoh di sini yang gampang saja. 4 tambah 4 kurang 2 berapa? Coba dijawab itu. 4 tambah 8. 8 kurang 2. Ya, berapa? 6. Ya, berapa? 6. 6. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu perhitungnya. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang mana yang kuat? Ya, dia adalah sama kuat ya. Karena dia sama kuat, maka kita kerja yang dari kiri dulu. Berarti 4 tambah 4. Berapa 4 tambah 4? 8. 8. Lalu dikurang berapa? 2. 2. Nah, maka 8 kurang 2 jawabannya berapa? 6. Nah, udah bisa ya? Selanjutnya saya kasih lagi contoh yang gampang lagi ini. 4 dikali 2 bagi 8. Berapakah jawabannya? Ini saya kasih contoh. 1. Dari mana dapat? Coba kita perhatikan. Ini ada operasi hitung kali, ada operasi hitung bagi kan? Mana yang kuat? Kali. Jangan lupa. Jadi kalau perkalian dan pembagian tadi itu sama kuat. Karena dia sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri, yaitu 4 dikali 2. Berapa 4 kali 2? Berapa tadi? 8. Nah, 8. Lalu dibagilah 8 lagi. Hasilnya berapa? 1. Bisa ya? Contoh lain. Ini sudah agak susah ini. 6 kurang 10 bagi 2. Berapa ini? Bagi dulu. Ada yang saya dengar bici-bici tadi. Bagi dulu. Perhatikan ya. Ini ada kurang, ini ada pembagian. Yang mana yang dikerja lebih dahulu? Ya. Bagi karena pembagian lebih kuat daripada pengurangan. Silakan hitung. 10 dibagi 2 berapa? 5. Ya? 5 sama dengan 6 dikurang 5. Berapakah hasilnya? Berapa? 1. Nah, 1. Ya, itu dia ya. Itulah tadi sekilas contoh-contoh saya untuk mengerjakan soal-soal operasi hitung yang Bapak akan sajikan. Sekarang kita lanjut ke lembar kerja siswa ya. Perhatikanlah ini juga saya sudah bagikan di WA masing-masing di grup ya. Saya juga sudah bagikan bahan ajarnya.
silakan dibaca-baca juga sebagai tambahan materi. Jadi ini dia lembar kerja kita ya. Ada ini dia matematika kelas 6. Jadi pelajarannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia materinya. Jadi silakan dibaca, silakan di-download LKPD-nya di grup yang sudah saya bagikan, dibaca ya. Ada juga saya terangkan tadi. Setelah dibaca, ini juga ada contoh-contohnya ya. Saya kira ini sudah dengan contoh, bahkan di sini juga sudah ada soal cerita. Ini juga dipelajari. Nah, di sini ada latihan soal. Ya, ada berapa nomor ini? Ada 8. Ya, silakan anak. Oh ya, sebelum itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau dia berbentuk soal cerita kah atau apa? Tidak ada? Apa? Tunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, silakan dikerja ya. Lembar kerja ini. Setelah membaca materi-materi di atas, silakan kerja nomor 1 sampai nomor 8. Bapak kasih waktu 10 menit bisa? 10 menit saja ya. Bisa, Pak. Kalau yang pun sebentar Ya. tidak selesai, kita jadikan PR saja ya, karena memang kita dikejar waktu. Ya, dimulai dari sekarang. Ya. Atau kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan ditulis dulu, di-download ya. Apa di download, Pak? Di download. Itu yang lembar kerja yang di apa tuh, di WA group. Ada saya tadi bagikan kan? Ya kan? Oh, ada. Ya. Atau bisa juga ditulis dari sini saja langsung ya. Atau ada yang mau coba-coba jawab nomor 1? Ada? Ayo, bentar itu. Ayo, bentar itu. Jawab di nomor 1. Ada yang mau coba nomor 1? Langsung saja jawabannya ya. Untuk cara kerjanya nanti Bapak periksa melalui hasil kerja kalian dikirim di WA saya. Jadi kalau dijelaskan secara daring begini memang tidak bisa. Jadi Bapak minta cuma hasil akhirnya. Nomor 1 jawabannya berapa? 18 kali. Ya. 5 dong. Boleh diminta bantuan, dibimbing sama orang tuanya, bisa juga. Ini masih belajar ya. Sudah? Belum. Kalau Irham coba berapa jawaban nomor 1? Jawabannya nomor 1 berapa? Ini keluar Ki. Ini keluar Ki. Berapa jawabannya?
Nomor 1 saya kerja ya. Ya. Dari 5. Ini Berapa? ini. Dari Nah. Ini, coba diperhatikan ini. Kita jawab apa ya? Sudah dilihat? Jadi ini soal nomor 1 ya. 18 dikali negatif 125 tambah 625 bagi 5. Di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang mana dikerja terlebih dahulu? Ini ada bilangan negatif ya. Ini sudah pernah kita pelajari waktu di 18 kali. Ya, betul sekali. 18 dikali negatif 125. Berapa jawabannya? Oh, berapa? 18. Kadang sulit. Ini jawabannya negatif 200. Nah, ini ya. Negatif 2250. Setelah itu, yang mana lagi dikerja? Tambah 625 bagi mana bagian lagi? 5. Ini ya. Sekarang tinggal ada penjumlahan dan pembagian. Mana yang kita kerja lebih dahulu? Bagi. Ya, bagi ya. 625 dibagi 5 berapa itu? Jawabannya ini kita tulis ulang. Negatif 2250 ditambah hasilnya ini berapa? Hasilnya ini adalah ya karena waktu ya. Jadi saya jawab saja. Jadi 600, yang penting kalian sudah tahu teknik atau konsep untuk menyelesaikan operasi pencampuran ya. Jadi ini 625 dibagi 5, hasilnya itu adalah 125. Ya. Oke. Nah, dari ini kita silakan jumlahkan negatif 2250 ditambah 125. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah negatif 2125 ya. Kalau tidak percaya bisa dicari sendiri ya. Jadi yang di sini yang penting Bapak di sini adalah kalian tahu konsepnya. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran ya. Ada yang mau nomor 2? Coba nomor 2. Nah, saya kira nanti itu nomor 2 dan sampai nomor 8 nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk nomor 2 sampai nomor 8 silahkan kerjakan di rumah. Selain ini juga anak-anakku juga harus mengerjakan latihan yang Bapak akan ya. Di nomor 2 sampai nomor 8 itu silahkan dikerjakan di rumah. Caranya sama seperti tadi ya. Kalaupun memang ada pertanyaan, bisa japri saya melalui WA ya.
Ini PR-nya. Lalu selain itu juga silakan anak kerjakan ini Google Formulir yang Bapak bagikan ini. Mana ini? Mana Google Formulirnya itu? Nah, ini dia. Silakan anakku sekalian kerjakan ini ya. Google Formulir ini. Bisa ya? Ini. Silakan kerjakan ini. Ini diklik ya. Ini. Lalu kalian akan diantarkan untuk mengisi sebuah identitas kalian. Lalu di situ ada soal-soal ya. Silakan dijawab. Nanti, tidak bisa masuk di pencet. ya. Apa yang tidak bisa masuk? Nah, nanti ini sebentar saya akan kirim ke WA ya. Sekarang belum bisa kita klik di situ. Nanti saya kirim di WA. Silakan dijawab ya. Oke? Baik, itulah tadi pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya. Kira-kira tadi anak-anakku sekalian kita belajar tentang apa? Apa tadi? Ya, operasi hitung campuran ya. Jadi operasi campuran ini harus kita ketahui konsep-konsepnya ada tadi 4 ya. Itu diingat baik-baik ya. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anakku sekalian yang telah mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan ketika keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Baik, dengan ini Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.